Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya satu roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, "Hati-hatilah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Mereka pun memperdebatkan di antara mereka bahwa hal itu dikatakannya karena mereka tidak mempunyai roti. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, "Mengapa kamu memperdebatkan bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Masih degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Belum mengertikah kamu?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah waspada terhadap ragi. Rasul Yakobus dengan tegas membedakan antara ujian yang memurnikan iman dan pencobaan yang menjerumuskan manusia. Ia menegaskan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan tidak datang dari luar, melainkan dari keinginan diri sendiri. Yakobus mengibaratkannya seperti memancing. Keinginan adalah umpan yang menyeret manusia keluar dari perlindungan Tuhan. Karena itu, jalan keluarnya adalah memandang Tuhan, bukan menuruti keinginan daging. Sikap ini tampak jelas dalam Injil hari ini. Para murid panik karena hanya membawa 1 roti. Kekhawatiran hidup membuat mereka kehilangan fokus dan gagal menangkap peringatan Yesus tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka sibuk memikirkan perut, bukan makna rohani. Ragi Farisi melambangkan kemunafikan religius, sementara ragi Herodes melambangkan keduniawian dan haus kuasa. Keduanya perlahan merusak iman dan menutup hati manusia dari Allah. Yesus pun menegur murid-muridnya dengan mengajak mereka mengingat kembali mujizat roti, tanda kesetiaan dan pemeliharaan Allah. Renungan ini mengajak kita bertanya, apakah hati kita dikuasai kekhawatiran dan ragi dunia, atau masih mampu mengingat dan percaya pada karya Tuhan dalam hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita?
Dengan perumpamaan tersebut, Yesus mengingatkan kita, pengikutnya, agar waspada terhadap cara hidup yang penuh dengan kemunafikan, seperti orang Farisi dan sikap kesombongan, serta keegoisan dari Herodes. Yesus mengajak kita untuk menghindari ragi kemunafikan, kesombongan, egoisme, dan mengenakan ragi kerendahan hati. Kita diajak juga untuk menghindari dan membersihkan dalam hati tentang ragi kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, dan ketidakpercayaan akan penyertaan Tuhan. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang kurang dalam hidup, sampai kita lupa pada siapa yang ada di dalam perahu hidup kita. Apakah kita mampu bertahan dalam keteguhan iman di bawah tekanan? Jangan membiarkan kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan menghantui kita. Jika kita membiarkan sedikit saja keraguan atau logika duniawi menguasai hati, pastilah kita akan mulai meragukan penyertaan Tuhan, meski Dia sudah berkali-kali menolong kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.